Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات جماعة salat subuh Masjid Ar-Rasyidin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah pertemukan kita kembali di pagi yang barakah ini dalam majlis ilmu Taman Surga, yang mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, wa idza marartum biriyadil jannati farta'u, bila mana kalian melewati taman surga maka masuklah, duduklah, karena di dalamnya banyak kebaikan yang Allah berikan, banyak rahmat, ketenangan kita dapatkan, para malaikat-malaikat mendoakan, serta sanjungan yang tinggi dan mulia dari Sang Khalik di hadapan para makhluk yang ada di aras sana. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersemangat duduk di majelis yang seperti ini. Salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan kita bisa minum air di telaganya atau minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Khadar kiram rahimakumullah, pada pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan bulan yang lalu tentang seputar pahala-pahala yang terabaikan, pahala-pahala yang terabaikan seputar ibadah salat. Kita memahami bahawa sesungguhnya salat ibadah yang agung, yang merupakan tiangnya agama ini. Artinya bahwa ketika dia menjaga salat, dia sedang menegakkan agamanya. Bila mana dia mengabaikan salat, berarti dia sedang meruntuhkan agamanya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan bahawa dari sekian banyak amal dan kebaikan yang kita lakukan, maka salatlah amalan yang pertama kali yang akan
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Awal pertama yang akan dihisab dari hamba, dari perbuatan hamba, dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Maka bila mana salatnya baik, insyaallah amalan lain juga ikut baik. Namun bila mana dia tidak menyempurnakan salatnya, maka amal lainnya juga tidak sempurna. Nah, kita semua tahu bahwa yang menjadi pembeda antara kita dengan yang tidak beriman ada pada salat kita. Sehingga para ulama mengatakan fama yabqa minal insan, apa yang tersisa dari manusia itu, apa nilai yang tersisa pada dia bila mana dia tidak salat. Maka tidak ada perbedaan antara dia dengan yang tidak beriman bila mana dia tidak salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan mereka yang tidak beriman ada pada salat kita. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kita sebagai orang tua untuk menyuruh anak-anak kita, mendidik mereka. Bahkan perintah Nabi itu adalah perintah di usia 7 tahun harus sudah memiliki bahasa perintah kepada putra-putri kita untuk mendirikan ibadah salat ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka di usia 7 tahun. Itu usia yang disebut oleh ulama seperti usia tamyiz, yang seharusnya sudah dia diperintahkan untuk menegakkan salat itu sendiri. Walaupun salat yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi masuk di dalamnya syariat-syariat yang lain. Ketika bulan Ramadan tiba, dia disuruh anak-anak kita puasa. Ketika dia misalnya harus keluar rumah, maka sudah diajarkan untuk menutup auratnya, karena salat merupakan ummul ibadat. Salat adalah induknya ibadah. Induknya ibadah. Pensyariatannya kita sudah tahu semua. Nabi alaihi salatu wassalam Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, perintah salat bukan di muka bumi, tapi perintah salat diwajibkan kepada Muhammad dan umatnya ketika dia Isra dan Mi'raj, menunjukkan bahawa salat adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Namun banyak bagi kita yang luput apa saja yang menjadi kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai berbicara tentang fadilat, keutamaan, pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melaksanakan salat secara umum dulu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan as-salawatul khams. Salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat yang 5 ini kata Nabi alaihi salatu wasallam as-salawatul khams mukaffiratun lima bainahun, maka dia akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Salat subuh yang kita lakukan, habis ini kita akan bertebaran di muka bumi, beraktivitas sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Ada beberapa jam menjelang salat zuhur tiba, kita bertemu dengan orang, kita berinteraksi, kita jual beli, kita bicara, kita menelpon, banyak hal yang kita kerjakan. Barangkali antara subuh dengan zuhur ada dusta, ada kalimat-kalimat yang tidak baik, ada janji yang tidak ditepati, ada macam-macam sikap dan perbuatan, dan itu dilanggar, dan itu melanggar agama Allah Azza wa Jalla. Maka bila mana kita salat subuh kemudian kita
salat zuhur, subhanallah, mukaffirat. Apa yang kita lakukan antara salat itu, dengan izin Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita dengan berbagai macam. Pertama, kemarin kita sudah ambil keutamaan kita berwudu, ya, bahwa wudu itu bukan sekedar hanya untuk salat. Ketika kita berwudu, kemudian di dalam proses kita berwudu, tetesan dosa kita akan menetes dengan tetesan akhir dari air wudu. Kita bayangkan, air wudu itu akan menghapuskan dosa yang kita buat oleh mata kita, oleh lisan kita, oleh hidung kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Berguguran dosa-dosa kecil itu. Bayangkan, kalau kemudian habis zuhur kita beraktivitas lagi, kita kembali ke kantor, kita kembali ke rumah, kita kembali ke pasar, kita macam-macam aktivitas kita, ada kelalaian, ada dosa. Datang salat asar, kita berwudu lagi, kemudian kita berangkat ke masjid, dan kita sudah bahas bahwa kaki yang kita gunakan untuk melangkah ke rumah Allah, yang satu mengangkat derajat kita, yang satu apa? Yang satu menghapuskan dosa-dosa kita. Ini pahala semua, dan sering terkadang kita tidak mengingat itu, sehingga apa? Orang malas untuk beribadah. Padahal kalau dia mengingat, yang pertama, salat merupakan ibadah yang paling agung. Ibadah yang pertama dihisab Allah. Perbedaan antara dia dengan yang tidak beriman ada pada salatnya. Maka dia akan bersegera melakukan itu. Bila mana dia salat, dia ingat bahwa antara salat-salat ini adalah penghapus daripada dosa-dosa. Begitu seterusnya, asar ke maghrib, maghrib ke isya, sampai subuh kembali. Begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, secara umum Nabi mengatakan bahwa andaikan di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir deras, bersih, jernih, lalu si pemilik rumah yang di depan rumahnya ada sungai mandi, setiap hari itu 5 kali minimal mandi, dia terjun ke sungai mandi. Apa kata Nabi SAW? Fahal yabqa min darni syai', akankah ada tersisa kotoran di tubuhnya? Nah, begitulah salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dia akan menggugurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sayangnya Allah. Ya, begitulah Allah membuka kepada kita cara untuk membersihkan diri kita, cara untuk mengangkat kesalahan-kesalahan kita dengan cara melaksanakan ibadah salat. Ingat, sudah 2 hadis itu. Salat 5 waktu, ya, antara satu salat dengan salat berikutnya itu mukaffirat. Belum lagi kita bicara antara satu Jumat ke Jumat berikut. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Pekan lalu kita salat Jumat, baik kaum pria, laki-laki, kita salat, berada di masjid, kita dengarkan nasihat daripada khatib, ya. Kemudian kita beraktivitas selama 1 pekan, banyak pekerjaan kita, banyak urusan kita, ya. 1 pekan bukan waktu yang, ya, banyak waktu, banyak runding, banyak janji, banyak sumpah, banyak pertemuan, dan seterusnya. Barangkali ada, ya, di situ dosa-dosa kita. Maka bertemu dengan Jumat pekan depan, insya Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Pernah nggak terbayang sama kita? Pernah nggak kita tahu tentang hadis yang mulia ini? Maka kemudian ketika kita mengetahui hadis seperti ini, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam melakukan ibadah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa keutamaan tentang salat 5 waktu ini. Saya akan awali dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang
keutamaan salat subuh dan salat isya. Salat subuh merupakan awal dari kehidupan kita, dan isya merupakan akhir daripada salat kita di satu hari. Ya baik, salat subuh dan salat isya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis rawahu Muslim an Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an qal, dia berkata, Utsman radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengarkan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a, barang siapa yang salat isya fi jama'atin, ini syaratnya, fi jama'atin, di dalam berjamaah, mendirikan salat isya berjamaah. Kita tuh berjamaah di mana? Di masjid, ya, berjamaahnya di masjid. Faka'annama qama nisfal laili, maka orang ini seakan-akan telah melakukan salat setengah malam. Bayangkan itu, malam kan mulai dari maghrib berakhir subuh atau sebelum azan. Orang yang melaksanakan salat isya berjamaah seolah-olah dia telah melaksanakan salat nisful lail, sepanjang atau separuh malam, afwan, separuh malam. Lalu Nabi menyebutkan, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama apa? Qama al-laila kullah. Lalu dia istirahat setelah salat isya dan dia bangun, ya, mungkin dia lebih awal bangun untuk melaksanakan salat qiyam, lalu kemudian ketika azan subuh dikumandangkan, dia berangkat ke rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Apa kata Rasulullah? Faka'annama qama al-laila kullah, seperti orang yang telah mendirikan malam dengan ibadah. Ya Allah, Bapak tadi tidur, bangunnya hanya pas azan. Setelah azan bersiap-siap, berwudu dari rumah ke masjid, salat subuh di masjid, lalu kemudian pulang ke rumah, maka tertulis di sisi Allah seperti orang yang mendirikan satu malam dengan ibadah. Bayangkan, Pak. Bayangkan, begitu Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan ini, betapa besarnya salat isya dan salat subuh itu keutamaan, maka mari kita jaga. Ibu-ibu ingatkan anak laki-lakinya, anak bujangnya, ingatkan suaminya, bang ke masjid. Bahkan ketika kalau kita berada di rumah itu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Begitu juga kita dalam, misalnya begini, kita keluar, misalnya kita maghrib atau sebelum maghrib kita keluar, ada keperluan, ya kan. Setelah maghrib kita masih mungkin, ketika azan dikumandangkan isya, bu ingatkan suaminya, bang sholat dulu, parkirkan mobilnya, parkirkan kendaraannya, utamakan panggilan Allah Azza wa Jalla, sholat isya dulu, selesai. Setelah sholat isya, setelah itu baru kita mungkin pergi mencari hajat kita, kebutuhan keluarga kita. Utamakan sholat agar kita mendapatkan pahala yang disebutkan Nabi SAW. Apalagi sholat subuh, merugi orang ketika dia tidak melakukan ibadah sholat ini berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jelas keutamaannya. Salat isya, orang-orang yang berjamaah dengan salat isya mendirikan seperti orang mendirikan separuh malam. Dan kemudian dia salat subuh berjamaah
seperti orang yang mendirikan seluruh malam. Jelas Bu Ibu? Jelas ya? Keutamaan salat Isya dan salat subuh. Isya dan subuh. Orang yang Isya berjamaah itu seperti orang yang mendirikan separuh malam. Orang yang salat subuh berjamaah seperti orang yang mendirikan semalam suntuk. Itu salat subuh. Nabi SAW menyebutkan juga bahawa di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, "Lau ya'lamu ma fi al-isya' was-subh la atauhuma walau habwa." Andaikan mereka mengetahui salat Isya dan subuh, mereka akan mendatangi walaupun dalam keadaan harus merangkak datang, Pak, tetap dia datang. Bayangkan itu. Kalaupun dia harus merangkak, maka tetap dia akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita salat subuh ini ada satu ibadah yang sunnahnya luar biasa, yaitu salat sunat qabla subh atau salat sunat fajar disebut. Sering kita sebut dengan salat sunat fajar itu maksudnya 2 rakaat qabliyah subuh. Kita sudah tahu keutamaannya? Bu, sudah tahu Bu? Salat sunat fajar? Sudah ya? Keutamaannya Masya Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Rak'atayil fajri, 2 rakaat fajar itu, ya subhanallah, 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW. Apalagi yang dimiliki seseorang ketika dia memiliki 2 rakaat itu, dia sudah menjadi orang yang kaya, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjaga 2 rakaat itu, ketika dia menjaga 2 rakaat itu. Oleh kerana itu, ikhwafillah rahimanikumullah, kita menjaga ibadah-ibadah yang sangat memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antara Isya dan subuh sudah dijelaskan keutamaannya. Nabi SAW juga menyebutkan 2 salat di dalam satu sabdanya. Nabi SAW mengatakan, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW qala, man sallal bardaini dakhalal jannah. Hadis muttafaqun alaihi. Man sallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan salat al-bardaini, siapa yang tahu? Salat di waktu yang sejuk. Kalau waktu sejuk, yang pertama salat kalau dimulai dari pagi, salat subuh. Ini kan sejuk nih. Yang kedua salat asar. Asar sudah di penghujung hari. Kalau subuh di awal hari. Disebut oleh Nabi SAW al-bardaini, salat yang salat di 2 waktu yang sejuk, 2 waktu yang dingin udaranya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Man shallal bardaini dakhala jannah. Yang menjaga salat subuh dan menjaga salat asar, keutamaannya apa? Dakhalal jannah biidznillah. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan lagi, Pak. Makanya subhanallah, asar terkadang itu terlewat. Banyak orang yang terlewat tidak berjamaah. Kenapa? Mungkin sudah di penghujung hari dalam pekerjaannya, atau mungkin dia sedang dalam perjalanan, dia pulang dari kantor ke rumah mungkin sebelum asar ada keperluan, sehingga banyak orang yang tidak menjadikan salat asar ini salat yang
dijaga, padahal keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebut man sal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga dua salat di waktu yang dikerjakan di waktu yang dingin sejuk, itu adalah masuk surga. Salat asar dan salat subuh. Maka subhanallah, jaga ikhwatul kiram. Ya, ibadah-ibadah yang lima, ya, yang lima ini. Ada antara subuh dan isya Nabi sebutkan, ada antara subuh dengan asar. Bahkan kedua salat ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim secara khusus. Terkait dengan salat subuh, Allah katakan di dalam firman-Nya, wa Qur'anal fajr. Allah sebut salat subuh ini dengan wa Qur'anal fajr. Kenapa? Karena memang di waktu fajar itu ayatnya lebih dipanjangkan untuk dibaca. Disunahkan memang Nabi memanjangkan dalam bacaan salat subuh, walaupun rakaatnya hanya 2, tapi dipanjangkan bacaannya dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Dan di salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan salat asar, Allah taala katakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Salatul wusta kata para ulama tafsir adalah salat asar. Ya, Allah menyebutkan secara khusus kedua salat ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, man shallal bardaini dakhala jannah. Yang menjaga salat subuh dan menjaga salat asar, maka insyaallah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu, ini keutamaan-keutamaan yang sangat banyak tentang seputar salat yang tidak ya kita perhatikan, padahal di situ banyak ya fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang semua itu bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi semangat kita untuk bisa bergerak. Kita ini kan semangat di dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya. Kita ini punya keinginan tinggi untuk melakukan ketaatan. Kita tahu fadilahnya, maka kita pelajari fadilah-fadilah itu agar kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah. Maka kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW dalam hadis rawahu Muslim juga, bahwa an Abi Basrah radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra bil mukhammas. Kata Abu Basrah mengatakan, kami salat asar bersama Rasul. Dia menceritakan pernah salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mukhammas, di sebuah daerah ya, namanya al-mukhammas al-makhmas ya, bil makhmas. Lalu dia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna hadhihi salah. Nabi mengingatkan, sesungguhnya salat ini, maksudnya salat asar, uridat ala man kana qablakum fadayya'uha. Salat asar ini telah ditetapkan, difardukan kepada umat-umat sebelum ini. Di sebelum umat Islam, salat asar telah difardukan untuk mereka. Namun apa kata Nabi? Fadayya'uha, namun mereka mengabaikan, melalaikan, tidak mempedulikan salat asar. Karena di akhir hari, di penghujung hari, orang sudah lelah, orang sudah capek bekerja, sampai di rumah ya tidak lagi semangat, bahkan lewat salat asar itu. Fadayya'uha, mereka kemudian melalaikan salat asar. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marrataini. Subhanallah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga salat asar ini, yang menjaga dan menjalankan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis rawahu Muslim. Pernah enggak kita mendengarkan hadis ini? Orang yang melaksanakan salat asar berjamaah, kana lahu ajruhu marrataini, pahalanya 2 ya, mendapatkan 2 pahala. Menjaganya
adalah untuk 2 pahala. Menjaga salat asar. Kita jaga betul-betul, jangan sampai kita tidak berjamaah. Pahalanya 2. Masya Allah. Di sini Nabi SAW menyebutkan keutamaan yang sangat agung, ya, antara salat-salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Oleh ikhwafillah, para anbiya, para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara untayan doa beliau adalah meminta agar Allah jadikan dia dan keturunannya orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam digelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Disebut juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena memang anak-anaknya semua menjadi nabi. Berkat doa beliau kepada Allah, Allah ijabah permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah jadikan anak-anaknya menjadi nabi, pemimpin. Begitulah keberkahan dan kebaikan dan manfaat yang didapat oleh seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah agar dia termasuk orang-orang yang mendirikan ibadah salat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ulang-ulang doa Nabi Ibrahim dalam salat kita. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Perintah Allah kepada kita kaum laki-laki ini apa? Wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan keluargamu untuk salat, Pak. Bayangkan. Perintahkan keluargamu untuk salat. Jadi tugas kita merintahkan mereka, wa'mur ahlaka bis salat, tapi ingat, wastabir alaiha, bersabar kalian. Kenapa memerintah anak untuk salat ini? Masya Allah ya, semua kita mungkin punya pengalaman. Wastabir alaiha, dan bersabar dalam mendirikan salat, dalam merintahkan salat, dalam menegakkan salat, bersabar ya. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki kepada kalian. Ada sebuah kisah di zaman ya dahulu, di mana seorang suami yang telat balik ke rumah, telat pulang ke rumah, dia sudah mendapatkan anak-anak dalam keadaan tertidur lelap. Kata memang ketika suami balik ke rumah, dia bertanya kepada sini, apakah anak-anak kita sudah salat? Kata istrinya, belum. Tadi mereka lapar. Aku coba untuk memasak, tapi yang dimasak itu tidak ada. Sampai mereka menunggu masakan matang, mereka sudah tertidur. Apa kata suaminya? Bangunkan mereka semua. Aikidu, bangunkan, kata suaminya, bangunkan. Kata istrinya, kasihan bang, dia baru saja tidur. Dari tadi merengek mau makan, saya coba untuk memasak sesuatu. Itu tuh bukan masakan, ya hanya untuk menghibur anak-anaknya sehingga teralihkan perhatiannya. Dan ketika menunggu masakan akan matang, mereka sudah terlelap. Apa kata sang suami? Yang diperintahkan Allah adalah memerintahkan mereka salat. Sudah bangunkan. Tugas kita membangunkan mereka dan menyuruh mereka salat, karena rezeki Allah yang tanggung. Akhirnya sang istri ya, karena mendengarkan perintah suami, dia bangunkan anak-anaknya semua. Kehidupan mereka sederhana, tapi mereka orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anaknya selesai salat, fa idza syakhsun yatrukul bab, tiba-tiba seseorang, Pak, orang kaya raya yang mengetuk pintu rumahnya, membawa makanan hidangan yang lezat,
yang itu belum pernah mereka makan selama-lama hidup mereka. Bayangkan, siapa yang mengantarkan rezeki? Allah, Pak. La nas'aluka rizqa, kata Allah, nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki kepada kalian. Maka kata para ulama, la taqlaq lid dunya fa innal amraka biyadillah. Jangan kamu terlalu cemas dengan dunia ini, karena urusan kamu itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kuasa. Allah yang jika berkehendak cukup dia mengatakan kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita bersandar kepadanya dan utamakan syariat Islam, utamakan agama, terutama salat. Jangan main-main. Jangan kita menganggap salat itu sesuatu yang sepele. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bacakan hadis ini orang kaget barangkali. Karena kalau dia tidak ke masjid, dia apain rumahnya? Didatangi. Apakah cukup didatangi? Tidak. Bisa jadi dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum laki-laki tempatnya di rumah Allah. Salat ke masjid. Jangan sampai anak laki-laki kita atau suami kita mereka memilih untuk salat di rumahnya. Pergi ke masjid. Sering saya sampaikan dalam nasihat untuk kita semua, sesungguhnya ketika kita berangkat ke rumah Allah ini adalah kita sedang mengambil banyak kebaikan. Ketika kita kembali ke rumah kita, itu artinya kita membawa cahaya-cahaya kebaikan ke rumah kita. Apa yang kita harapkan dari rumah yang tidak tersambung penghuninya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan apa yang kita inginkan, Pak? Penghuni rumah itu terputus koneksinya dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Rumah muslim, rumah orang beriman mesti terkoneksi, tersambung antara rumah dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Penghuni-penghuni rumah itu terikat hati mereka dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, di antara salah satu dari 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan naungan di hari kiamat, yang hari itu tidak ada naungan sedikit pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut kuat dengan masjid ini. Terpaut kuat dengan masjid. Dan bisa kita bangun itu agar hati kita cinta ke masjid ini. Nah, artinya bahwa ketika kita selesai salat, silakan kita beraktivitas. Kita yang ke kantor, yang ke pasar, yang ke kebun, silakan. Tapi ketika azan dikumandangkan, tidak ada panggilan yang besar dan tidak ada sesuatu yang paling agung kecuali salat. Makanya Rasulullah SAW ketika diceritakan oleh ibunda kita Aisyah, bagaimana Rasul itu di rumah, kata para sahabat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menceritakan Rasul kalau di rumah yakhdimu nafsah, dia berkhidmat untuk dirinya sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan. Tetapi ketika azan sudah dikumandangkan, Nabi tinggalkan seluruh pekerjaannya, dia berangkat salat berjamaah. Itulah qudwah, contoh teladan dari Nabi kita alaihi salatu. Maka itu, orang-orang yang menjaga salat ini akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal kiram, adakah keutamaan yang kita dapatkan Ustaz ketika kita awal ke masjid dan kita menunggu salat? Ada. Kalau tadi sudah saya sampaikan keutamaan salat secara khusus, secara umum, dan sudah kita bahas tadi tentang salat-salat secara khusus, ada salat Isya, ada salat subuh, ada salat asar, ya kan? Adakah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam
menunggu salat, setelah selesai salat melakukan salat. Adakah keutamaan? Naam. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa' bihi darajat. Ya, Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah, kami mau. Apa itu ya Rasul? Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu ya pada waktu yang sulit. Waktu dingin kita enggak mau kena air, tapi dia tetap menyempurnakan wudu'nya. Wa kasratul khuta' ila al-masajid, memperbanyak langkah menuju masjid untuk salat berjamaah. Wa intizarus salati ba'da salah, menunggu masuk waktu salat setelah melakukan salat fardu. Habis salat subuh ini kita kembali ke rumah beraktivitas. Kita terus nengok jam 10, jam 11, jam setengah 12, udah. Jam setengah 12 dia enggak ada bisa ngapa-ngapa lagi. Mandi, bersiap-siap, ya kan? Sehingga dia jam 11 atau jam 12 sudah dia berwudu, siap, dah pergi ke masjid. Menunggu salat. Berapa menit sebelum azan dia sudah berada di masjid. Lalu kemudian apa? Dia berzikir, berdoa, menunggu salat, kemudian dia salat, setelah itu dia pulang menunggu kembali. Ini keutamaannya, kata Rasulullah SAW, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini keutamaan yang sangat agung, kemuliaan yang sangat tinggi. Maka itu Nabi SAW mengatakan, wa kasratul khuta ilal masajid wa intizarus salati ba'da salati fadzalikumur ribat, ya, fadzalikumur ribat, akhrajahu Muslim. Hadisnya rawahu Muslim. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang berada di masjid itu selalu nyaman, Pak, selalu tenang. Makanya masjid tempat di mana kita mencari ketenangan hati, ketentraman jiwa kita. Kita mengukir kebaikan-kebaikan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika dia ada masalah dengan istrinya, siapa nama istri Ali? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi datang ke rumah mereka. Ali tak nampak, tak berada di rumahnya. Bertanya kepada Fatimah, mana suamimu? Kata Fatimah, ya dia menceritakan terjadi sesuatu, selisih faham antara dia dengan suaminya. Mertua yang baik dicarinya menantunya. Kemana lah menantu saya? Nabi SAW dicarinya, ternyata Ali didapatkan di mana? Di masjid. Ya. Maka ia sedang berbaring dan kemudian pipinya itu terkena oleh debu. Maka Nabi SAW memanggil menantunya dengan panggilan ya Aba Turab. Abu Turab itu dia yang nama yang dipanggilkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kunyah diawali dengan abun atau umun. Abu Turab karena wajah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, kena berbaring di atas lantai masjid, kemudian terkena oleh debu. Nabi memanggil dengan ya Abu Turab. Bayangkan, mencari ketenangan masjid, ya, jangan ke kafe. Terjadi selisih faham, pergi ke kafe, enggak, ke masjid aja lah, gitu kan? Terjadi selisih faham suami istri, pergi ke masjid, ambil air wudhu, duduk di masjid. Sedang apa, Bang? Sedang etikaf, ya kan? Etikaf di masjid, banyak pahala, berzikir kita. Ini ada masalah pergi ke mall, nampak barang banyak, tapi tak ada, bikin sakit kepala. Nak duduk di kafe ini, duit nak beli duit tak ada.
pergi aja ke masjid, ambil air wudhu, salat 2 rakaat, berzikir di masjid. Kalau udah ngantuk tidur aja, istirahat sebentar, tenang. Masjid itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ya seperti air ya bagi ikan. Masjid bagi orang beriman adalah seperti air bagi seekor ikan. Apa artinya bagi ikan bila mana tak ada air? Dan begitu juga orang beriman ya akan sangat sulit bahagia, akan sangat sulit dia mendapatkan kebaikan, ketenangan, kenyamanan bila mana dia tidak terhubung dengan masjid ini. Makanya kata para ulama, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, ketika kita mencari tempat tinggal ini, lihatlah contoh dari Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim ketika mengantarkan istrinya Hajar dan Ismail ke Mekah, diletakkan di tempat apa? Di tempat yang tandus, gersang, tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada tanda-tanda perekonomian, dah. Dia gersang, tandus. Cuman ada satu kelebihannya. Siapa yang tahu kelebihannya? Hah, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim ketika dia pindahkan istrinya Hajar dan Ismail ke kota Mekah, dia sebutkan bahwa aku tinggalkan mereka di sebuah tempat yang gersang, lembah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tetapi ada satu kelebihannya. Apa kelebihannya? Inda baitikal muharram, dekat dengan rumah Allah. Liyuqimus salat, tujuan cuma satu. Makanya kalau rumah kita dekat dengan rumah Allah itu enak, Pak. Sakit-sakit sikit, pusing-pusing sikit, insya-Allah kita ke masjid. Tapi kalau masjid rumah kita jauh dari rumah Allah, banyak alasan, ya kan? Tak terdengar tadi azan, padahal terdengar. Saya kedengaran gitu. Lebih malas kita untuk ke masjid. Makanya subhanallah, bersyukur kita yang menjadi tetangga-tetangga masjid ini. Tapi jangan hanya bersyukur menjadi tetangga masjid, pergi ke masjid, itu kan? Azan terdengar lantang dari rumahnya, tapi seakan dia tidak ya terdengar azan oleh dia, ya. Oleh itu khafila rahimanikumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan, nah kemudian agar Allah berikan kepada kita ya kemudahan-kemudahan di dalam ya mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena pahalanya sudah sangat banyak hadis-hadis yang sudah kita bahas tentang kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang beriman. Dan orang beriman komitmen. Yang dipegang orang beriman adalah lisannya. Ya, orang beriman yang dipegang adalah ucapannya. Maka kalau dia mengaku beriman, sudah dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, saya akan sampaikan fadilah hari Jumatnya. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat khusus bagi laki-laki, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari itu di hari Jumat. Matahari terbit dalam sepekan. Sebaik-baik matahari terbit dari hari Jumat. Kenapa dari Jumat? Fihi khuliqa Adam. Dari Jumat itu Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan dari Jumat itu juga dimasukkan dia ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan dari Jumat Nabi Adam dikeluarkan. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hadis rawahu Muslim. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari, tapi entah Jumat kapan, ya, itu kita tidak tahu. Allah yang punya rahasia. Makanya kalau ada orang memprediksi tahun ini, tahun itu hari kiamat, itu adalah ya dusta.
karena tidak ada orang yang mengetahuinya ya kecuali Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Tidak ada makhluk siapapun yang mengetahui. Nabi Muhammad pun tidak ada yang tidak tahu kapan dan tahun berapa terjadinya kiamat. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah fillah, itu hari Jumat ada keutamaan yang luar biasa di hari Jumat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ightasala, barang siapa yang mandi, thumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumat atau salat, fa sallama qudiralah, kemudian salat sunat semampunya, thumma ansat, kemudian dia mendengarkan khutbah, hatta yafrugha min khutbatihi, sampai selesai khutbah, thumma yusalli ma'ah, kemudian dia salat bersama imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, Allah ampunkan antara Jumat dengan Jumat berikut. Wa fadlu thalathati ayyam, yang akan datang ditambah 3 hari. Bayangkan Jumat 7 tambah lagi 3 hari. Bayangkan Allah berikan kepada kita keutamaan yang luar biasa. Nah, ini jangan kita abaikan. Oleh karena itu fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi keutamaan ini harus kita jaga. Keutamaan ini mesti kita jadikan sebagai semangat di dalam hidup kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadis tentang hari Jumat ini, Nabi SAW mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa yusalli yas'alullah syai'an illa a'ta'iyah. Di hari Jumat itu ada satu masa di mana Allah Subhanahu wa taala berikan waktu itu sangat mustajab. Tidaklah dia berdoa di waktu itu kecuali akan Allah beri. Para ulama banyak menyebutkan kapan waktu yang disebutkan oleh Nabi ini. Ya, banyak tafsiran penjelasan para ulama, tetapi yang paling rajih di antara sekian banyak pendapat ulama adalah waktu setelah asar sampai masuknya waktu maghrib. Itu waktu yang harus kita maksimalkan kaum muslimin dan muslimat untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya materi kita pagi ini ya bisa dipahami dengan baik dan kemudian menjadi renungan, ibrah, pelajaran untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita pada pagi ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara